Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Anda mengalami ditolak karena menjadi orang Katolik? Pernahkah Anda mengalami kesulitan atau dipersulit karena Anda adalah seorang pengikut Kristus? Di dalam pekerjaan, di dalam birokrasi, di dalam organisasi, atau dalam bidang-bidang kehidupan bersama lainnya. Pernahkah Anda ditolak karena mau bertindak benar, jujur, dan adil sesuai dengan nilai-nilai iman Kristiani Anda? Saudari-saudara, rasa-rasanya di Indonesia itu hal yang sudah terlalu biasa kita dengar. Mungkin kita alami juga secara pribadi atau sebagai komunitas. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sabda Tuhan hari ini menghibur sekaligus meneguhkan kita, para pengikutnya. Sebagai murid Yesus, kita memang akan bertentangan dengan dunia. Bukan hanya karena secara resmi kita beragama Katolik, kita pengikut Kristus. Melainkan justru ketika kita hendak berbuat baik, berbuat benar, jujur, dan adil, penuh kasih sebagai murid Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, perikop Injil Yohanes menggambarkan dunia sebagai yang terpisah dari Allah, bahkan yang cenderung menolak Allah. Persoalannya adalah dunia tidak mengenal Allah dan karenanya tidak mau menerima jalan keselamatan yang ditawarkan Allah. Namun justru dalam dunia yang demikian ini, Allah mewartakan karya kasih-Nya yang berpuncak dalam peristiwa Yesus, yang kemudian mengutus banyak orang untuk memperkenalkan jalannya kepada dunia. Yang dibutuhkan dari setiap utusan, dari kita juga saudara-saudari yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini adalah semangat pantang menyerah, sekaligus keterbukaan hati kepada semua orang dengan keyakinan bahwa semua orang harus diselamatkan dalam Tuhan. Sebagai orang beriman Kristiani, saudari-saudara, jangan pernah mengharapkan jalan yang mudah. Jangan pernah mengharapkan proses yang gampang sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus telah mengingatkan kita melalui firman-Nya hari ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka menuruti firman-Ku, mereka juga akan mendengarkan atau menuruti perkataanmu. Yesus sudah mewanti-wanti,
sudah menyampaikan kepada kita di awal bahwa menjadi pengikutnya itu berarti juga mengikuti nasib Kristus, mengikuti jalan Kristus, jalan salib. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat semangat tersebut dalam diri Santo Paulus, bacaan pertama hari ini, yang mengisahkan semangat Rasul Paulus untuk pergi mewartakan Injil kepada jemaat yang bahkan belum dikenal, belum diketahuinya. Meski sangat mungkin di sana dia akan mengalami pertentangan, mengalami kesulitan, mengalami penolakan, namun semangat Rasul Paulus tidak surut. Militansi yang demikian ini senantiasa diperlukan sepanjang zaman, sampai zaman kita ini dan seterusnya. Pada zaman kita ini, saudara-saudari, almarhum Paus Fransiskus menyerukan militansi kasih persaudaraan dan kesaksian hidup penuh sukacita bagi semua orang. Kita dipanggil untuk berani membongkar kotak-kotak identitas dan belenggu-belenggu kemanusiaan supaya sukacita keselamatan itu benar-benar hadir dan dirasakan, dinikmati di tengah dunia. Saudari dan saudara, rasa-rasanya firman Tuhan hari ini cukup keras tapi juga menantang iman kita. Tetapi janganlah ragu, jangan takut. Mari kita memiliki semangat pantang menyerah sambil membuka hati kepada semua orang, sebab melalui kesaksian hidup kitalah orang mengenal siapa Yesus yang kita wartakan, siapa Yesus yang ajaran-ajarannya kita hayati di tengah dunia. Semoga dengan demikian kita semakin hidup menurut firman dan peneguhan dari Kristus sendiri, dan moga-moga kesaksian kita semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa mengikutimu berarti mengikuti seluruh perjalanan hidup-Mu termasuk perjalanan salib-Mu. Kuatkan kami agar memiliki semangat pantang menyerah sekaligus hati yang terbuka untuk memperkenalkan Engkau dan nilai-nilai iman yang Engkau ajarkan kepada kami, sehingga melalui kesaksian hidup kami yang nyata, orang semakin mengenal dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.